Salam, kekasih Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di hari Jumat tanggal 12 April 2024. Saudara, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan melalui gemar pagi ini, saudara. Sebelum kita bergemar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh kami. Bapa Surgawi yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus serta dalam persekutuan Roh Kudus, pagi ini kami mengucap syukur Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan kami pagi ini boleh ingin dan rindu haus untuk bergemar, dalam hal ini belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nyatakan hikmat-Mu di pagi ini Bapa, supaya melalui firman-Mu Bapa boleh membangun kembali iman kami, boleh mengingatkan kami kembali supaya iman kami semakin teguh, kokoh, kuat di dalam menjalani hidup hari-hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bergemar saudara. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam diri kita ini ada sesuatu barang berharga, barang yang sangat amat punya nilai tinggi saudara. Mari kita baca bersama-sama di 2 Korintus pasal 4 ayat 7 saudara. Perikopnya harta rohani dalam bejana tanah liat. Ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin saudara. Pagi ini kita belajar saudara, bahwa diri kita ini, dalam diri kita ini, walaupun kita debu tanah saudara, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki kuasanya apa-apa saudara, tetapi kita ini berharga di pandangan mata Allah dan mulia saudara. Kenapa? Di dalam diri kita bejana tanah liat ini ada harta rohani saudara, yaitu rohnya Allah. Roh Kudus itu manunggal di dalam diri kita saudara. Dan ada maksud dan tujuan kenapa Roh Kudus itu manunggal di dalam diri kita saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan roh yang dari surgawi, taruh tinggal di dalam hati kita saudara. Mari kita lihat saudara, kita baca bersama-sama saudara, bahwa di 2 Korintus 4 ayat 7-10 mengatakan bahwa orang Kristen adalah bejana-bejana tanah liat. Kita ini bejana-bejana tanah liat saudara, yang memang kadang-kadang banyak sekali mengalami kesedihan, kesusahan, air mata, kebingungan, kelemahan, dan ketakutan saudara. Kenapa saudara? Karena kita ini tanah liat, rapuh, sangat rapuh saudara. Tetapi di dalam tanah liat ini saudara, Roh Kudus mau manunggal dalam diri kita saudara. Untuk apa? Menghibur kita, memberi kekuatan, menyemangati kita, menggairahkan kembali roh kita bersama dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini roh kita sudah hilang gairah baca firman Tuhan, hilang gairah untuk beribadah saudara, hilang gairah untuk inti bersama dengan Tuhan. Tapi melalui Roh Kudus Dia akan kembali membangkitkan kembali gairah kita saudara bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Mari kita lanjut saudara. Namun oleh karena harta surgawi yang ada di dalam diri kita, maka kita tidak mudah dikalahkan saudara. Ini oleh iman. Iman kita harus bekerja sama bersama dengan Roh Kudus, selalu memberi kekuatan saudara. Roh memang penurut, daging lemah. Tapi firman Tuhan mengatakan apa saudara? Mari kita hidup oleh roh, supaya daging kita semakin hari semakin hilang saudara, semakin kecil. Ego kita semakin kecil saudara, roh semakin meningkat, semakin bekerja luar biasa dalam diri setiap kita saudara. Amin saudara. Amin.
kita perlu Roh Kudus, saudara, sebagai penolong yang ajaib bagi kita. Hari-hari ini, saudara, kita banyak mengalami penderitaan, kesulitan, saudara, ekonomi, keuangan, sakit penyakit, saudara. Bahkan hari-hari ke depan kita tidak tahu, saudara. Nah, kita butuh Roh Kudus sebagai penolong ajaib bagi kita, saudara. Mari kita lanjut, saudara. Tetapi kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia, saudara. Melalui kelemahan kita, saudara. Nah, Roh Kudus bekerja, saudara. Melalui setiap kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita, Roh Kudus bekerja bagi kita, saudara. Kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 9, saudara. 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan, saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin, saudara. Artinya, saudara, kita tidak berjalan sendiri, saudara. Ketika kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup, kuasa Roh Kudusnya tetap bekerja bagi kita. Dalam setiap kelemahan, kesulitan, kesusahan, Dia bekerja total. Di Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, mari, saudara, pagi ini kita belajar untuk selalu hidup penuh dengan Roh Kudus, hidup penuh dengan Roh, saudara. Amin, saudara. Kita perlu hidup dengan Roh, supaya di dalam setiap kelemahan kita, Roh bekerja untuk menolong kita, saudara. Karena tanpa Roh Kudus, kita susah, kita sulit. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari, saudara, kita pagi ini Tuhan mengingatkan kita hidup dipenuhi oleh Roh, saudara. Melalui baca firman Tuhan, melalui gemar, saudara, melalui keintiman kita dengan Tuhan, bahkan melalui doa dan puasa, saudara. Penuhi hidup kita dengan manusia rohani, manusia batiniah kita, saudara. Walaupun manusia badannya kita banyak tekanan, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, saudara, semakin merosot, tapi manusia batiniah kita semakin hidup, saudara. Amin, saudara. Hari-hari ini kita tidak tahu ke depan, saudara. Orang juga tidak bisa prediksi ke depan, tapi Roh Kudus yang diam dalam diri kita, saudara, Dia tahu buat setiap kita ke depannya, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan Tuhan bagi kami, supaya kami senantiasa hidup oleh Roh, ya Bapa. Karena di dalam diri kami, ya Bapa, ada bejana Roh Kudus tinggal di dalam diri kami, ya Bapa. Bejana harta rohani, yaitu Roh Kudus tinggal diam dalam diri kami. Roh yang dari surgawi hadir tengah-tengah kehidupan kami sebagai penolong. Sungguh kami mengucap syukur, Bapa. Tambahkan iman kepada kami, Tuhan, supaya hidup kami boleh kami belajar untuk selalu hari demi hari penuh dengan Roh yang daripada Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan hidup kami totalitas, baik itu jemaat KSCA maupun jemaat Kemendung. Kami serahkan totalitas dalam tuntunan pimpinan hikmat-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.